kita. Oleh sebab itu pertanyaan pertama adalah apa pandangan lu, apa yang kamu lihat sebagai capaian dunia pendidikan tinggi kita? Program pendidikan tinggi kita di Indonesia sejauh ini. Konteks kita nasional. Bisa juga nanti kamu ambil contoh-contoh lokal di UPH atau dimanapun kamu mengajar saat ini, nakku. Silakan. Ya, siap pendidikan. Ya, terkait dengan pendidikan khususnya di Indonesia, kita sangat bersyukur kalau misalnya kita itu telah ada yang namanya sistem wajib sekolah 9 tahun. Berarti pemerintah memang mendorong kita untuk mau belajar dan mau untuk untuk mau duduk di bangku sekolah seperti itu. Terkait dengan pendidikan sekolah di Indonesia ini sangat berkembang dan mau mengikuti perkembangan zaman. Contohnya saja, sekolah aja sekarang kan memang terbagi tidak hanya fokus di satu sekolah, contoh sekolah negeri, ada juga sekolah swasta, dengan satu kurikulum tapi dengan cara pandang dan cara belajar yang berbeda, menghasilkan anak didik yang luar biasa dengan khususnya mental ya Pak, untuk di anak sekolah pendidikan dasar, itu yang sangat kita apresiasi terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Pak. Loh, kok ini Pak analoginya live? Halo? Yun, sorry. Pencet keluar pula tadi. Khususnya dunia pendidikan tinggi, bagaimana kamu lihat? Oke. Kalau untuk pendidikan tinggi, perguruan tinggi, sistem di perguruan tinggi sudah sangat teramat baik. Memang udah ada sistemnya, contoh 6 SKS untuk 6 semester untuk tingkat strata 1, lalu 4 semester untuk strata 2 dan 6 semester untuk strata 3. Sistem sudah berjalan dengan baik, tinggal terkait dengan sumber daya manusianya saja yang bagaimana mempercayai dan menggunakan sistem yang baik tersebut dengan tata kelola yang baik, seperti itu, Pak. Jadi khususnya kalau di UPH, apa yang kamu lihat yang sudah bagus dilakukan terutama? Kamu kan di UPH ya? Iya, betul, Pak. Juga ada ngajar di UPH loh. Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Kalau di kampus saya sendiri, kampus ini kan juga berbeda-beda, Pak. Ada kampus yang memang kampus nasional, ada kampus yang yayasan yang berdasarkan agama. Saya bersyukur ditempatkan di kampus yang yayasannya basicnya memang agama, Yayasan Pelita Harapan. Sistem yang diberikan tetap rules-nya adalah sesuai dengan kurikulum pemerintah. Tapi yang saya rasakan karena saya berada di universitas yang berlandaskan adalah memang iman Kristiani, visi misinya sangat baik, tidak hanya untuk lulusan yang bisa dipakai di masyarakat, tetapi memang background saya dan background dari universitas saya adalah memang universitas Kristen, seperti itu, Pak. Untuk universitas lain juga saya lihat juga daya saingnya sekarang sangat kompetitif sekali, lulusannya juga sangat baik. Memang yang perlu ditekankan adalah, saya selalu mengatakan adalah kembali kepada sumber daya manusianya. Sistem pendidikan sudah sangat baik, yayasan universitas juga sudah sangat baik mengelola sistem tersebut. Demikian, Pak. Apakah kami yakin bahwa bisanya kamu lulus dalam usia 26 tahun dalam program S3 itu juga adalah karena produk dari sistem pendidikan tinggi kita yang sudah semakin baik itu, nakku? Iya, betul, Pak. Saya mengakui bahwa lulus cepat itu merupakan karena memang adanya sistem yang sudah ditata kelola dengan baik. Contohnya saja adalah selain sistem yang ada di pemerintah, 6 semester untuk untuk strata 3, tapi adalah yayasan memberikan, yayasan universitas perguruan tinggi khususnya swasta memberikan juga dorongan agar mahasiswanya bisa lulus lebih cepat dibandingkan sistem yang telah dilakukan oleh pemerintah, dengan kualitas dan kuantitas yang tidak mengecewakan dan juga telah diatur
sedemikian rupa agar sesuai dengan jalur yang pemerintah telah tetapkan, seperti itu, Pak. Oke, oke. Sementara terima kasih ya, Mbak Eyun. Nah, jadi sekarang kita selamat datang kembali Pak Nopri. Pak Nopri, izin untuk kita semuanya, mungkin videonya nggak bisa, jadi mengikuti dengan audio saja, Bang. Ya, Pak Nopri sementara seperti itu. Ya, antara Bang Helman dan Bang Kembaran, Bang Pandia sama Kembaran, siapa yang lebih? Lebih dari Kembaran muncul, jadi first come first serve lah. Silakan, Bang. Oke. Apa saja gitu yang terkait ya? Bagaimana kamu melihat capaian dari dunia pendidikan tinggi kita sejauh ini, Bang? 75 tahun merdeka, ya. Ya, memang ya secara umum apa yang dikatakan Yuni tadi, oke lah ya. Saya surprise juga baru tahu bahwa Yuni ini ngajar di UPH. Saya ngajar di UPH Yuni, tapi di S2-nya yang di Semanggi ya. Semanggi, oh iya eksekutif. Pak. Yang Semanggi sama yang di sebelahnya lagi, yang saya banyak kan dikasih S2 ya. Atmajaya, oh iya Pak. Ngajar di sana juga enggak? Oh iya, aku di S1 Pak. Oh di S1 ya, oke. Iya Pak. Oke, ya jadi oke lah secara umum, tapi saya kira ada beberapa hal ya. Pertama kalau kita lihat komen dari Nadiem ya sebagai milenials ya, katakanlah dialah wakil milenials walaupun belum mewakili semua milenials ya, karena ada satu tulisan sebenarnya banyak milenials yang disebut dengan the other millennials ya, yang sangat tersisih ya. Jadi milenial yang diwakili oleh Nadiem itu adalah yang menengah ke atas gitu. Padahal Indonesia milenialnya yang menengah ke bawah itu jangan-jangan itu yang akan menjadi potensial problem kalau tidak dididik. Nah, ini yang harus menjadi fokus perhatian dunia pendidikan yang lebih lagi gitu ya. Jadi jangan kita bersyukurlah seperti Yuni dan semua milenial cepat selesai, tapi jangan lupa ya, di other millennials ini ada sebuah tulisan di koran atau majalah Indonesia yang berbahasa Inggris, ada survei ya antara lembaga UI dan Australia itu spesial menyorot ini dan ini harus diangkat gitu. Nah itu satu ya. Kemudian dari sisi konten pendidikannya juga, Nadiem sendiri mengatakan terlalu banyak teori ya. Jadi salah satu komennya misalkan banyak prodi-prodi yang ya sudah teoritis, tidak link dan match. Link dan match ini sebenarnya istilah yang sudah lama dipopulerkan oleh Pendik Profesor Wardiman dulu, zamannya Habibie ya. Karena dia lulusan Jerman, dia ambil dari konsep Jerman. Dan konsep Jerman memang berhasil ya. Dia dual itu, vokasional dan magang ya sekaligus. Jadi sampai sekarang itu ditiru oleh, ternyata yang niru itu semua adalah negara-negara industri yang maju ya. Korea Selatan meniru, kemudian beberapa negara lain. Karena dia vokasionalnya sangat kuat. Sehingga betul-betul siap pakai gitu. Dan juga sesuai dengan kebutuhan. Sehingga kalau di Jerman itu pengalaman saya waktu di sana training 30 tahun lalu ya. Itu saya kaget kalau tukang-tukang itu semua begitu kerja dipanggil oleh seseorang dari menggunakan jasanya, ditanya sertifikatnya gitu. Ya. Jadi kalau kita di Indonesia, saya kalau panggil tukang itu ya semua pengalaman alamiah saja gitu. Sehingga kalau saya suruh bikin busur gitu kemarin gampang, semua bisa. Tapi setelah ditanya dia malah minta tali rapiah ke saya gitu, kemudian dia ukur-ukur buat lingkaran yang akhirnya lingkarannya nggak lingkaran betul kan, sangat menyedihkan. Nah itu potret dari link and match dunia pendidikan dan dunia industri. Nah tapi saya lihat terakhir ini dunia pendidikan udah mulai bergerak kan si Nadiem bilang kalau perlu dunia pendidikan itu kawin massal dengan PBB dan BUMN katanya. Tujuannya adalah supaya sebelum lulus
sudah mengalami dunia nyata dalam dunia kerja. Gitu. Jadi maksudnya bahkan sampai go internasional. Kalau bisa kerjasama perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga internasional, mungkin bisa magang selama berapa lama di lembaga internasional. Dan sebetulnya ini sudah secara independen sudah dilakukan. Saya kira hampir semua perguruan tinggi yang maju selalu ikut di semacam apa ya, kayak PBB itu, berbagai lembaga PBB di bawah PBB itu bikin tiap tahun dan diundang semua mahasiswa, lalu berpraktek seperti kalau dia di sidang PBB misalkan bagaimana sidang membahas kemiskinan. Nanti topik tiap tahun lain, nah, tiap perguruan tinggi boleh mengirim orangnya dan menyiapkan konsep, lalu debat gitu. Hal-hal seperti itu yang perlu dipikirkan. Kemudian itu dari sisi kontennya. Ke depan mungkin akan berubah drastis ya. Barangkali akan terjadi apa yang namanya pendidikan yang asinkron ya. Asinkron itu artinya nggak masuk kelas sama-sama belajar topik. Mungkin awalnya sama ya, tapi di tengah jalan kalau ada yang mau lebih cepat pemahamannya, dia bisa dipacu lebih dulu gitu. Dan kemudian jam belajarnya juga nggak perlu sama karena sudah online kan. Mungkin hanya dikasih target umum, tapi kemudian banyak bersifat project, solving the existing problem in the society misalkan gitu. Jadi ke arah sana. Kemudian pilihan teknologi juga sangat berkembang. Saya sendiri kelabakan sekarang ini di ITB misalkan pakai Google Classroom, kemudian pakai apa segala macam. Langsung di UPH saya harus pakai model misalkan. Wah, generasi seperti saya ini belajarnya luar biasa. Belum lagi tambahan-tambahan, Zoom, Webex, segala macam. Nah, sehingga mau nggak mau mesti lagi invest semua peralatan yang sepadan begitu ya. Jadi itu terjadi. Nah, dan kuncinya nanti sebenarnya mentor istilahnya, bukan lagi guru ya. Ke depan ini mentor sepertinya, harus menjadi mentor, coach. Karena generasi milenial tidak suka diguruin gitu ya. Lebih suka orang itu sebagai mentor atau sebagai fasilitator ya. Karena apa? Ya memang karakternya mereka sangat egalitarian kan begitu ya. Jadi seperti sahabat begitu. Nah, ini sekarang kita juga disuruh mempersiapkan bahan dengan multimedia sekarang ini. Harus diwajibkan bagi saya. Harus dirubah mata kuliahnya menjadi multimedia. Nah, kemudian harus disiapkan dan itu terus didorong gitu. Jadi akan banyak perubahan. Nah, cuman sayangnya kalau dilihat dari statistik jumlah dosen dan kebutuhannya secara nasional, mungkin data kita memang, dan mungkin kita sudah tahu lah, cukup miris ya. Saya coba sebentar, ada kebetulan saya cari-cari datanya seperti ini ya. Tahun 2017 total tenaga pengajar dosen itu kurang lebih mungkin sekarang 300 ribuan lah begitu. Yang doktor S3 di data 2017 itu 31 ribuan. Jadi kalau di ukurannya biasanya berapa dokter per 1 juta penduduk, Indonesia itu cuma 143, sementara Malaysia sudah 500-an. Kalau Amerika hampir 10.000 per 1 juta, Jerman 4.000, Jepang hampir 6.500. Jadi itu yang menjadi, padahal itu core-nya gitu. Itu salah satu masalah utama ya. Karena kualitasnya nanti ditentukan oleh mentornya kan begitu. Nah, jadi harus ada akselerasi. Sebetulnya kita lihat Dikti juga sekarang, makanya ada percepatan ini, orang-orang yang sudah berumur tapi masih mau mengajar, sekarang dibuka kesempatan. Saya pun masuk dalam aliran itulah gitu, karena saya di industri dulu, setelah pensiun dari industri baru mikir-mikir ngajar gitu. Tapi memang sangat dibutuhkan. Yang kedua juga supaya tidak terlalu teoretikal gitu ya, maka memang dibutuhkan ini orang-orang pengalaman yang pensiun ini masuk supaya betul-betul ya kalaupun tidak siap pakai ya tidak perlu lama-lama sekali untuk menyesuaikan gitu. Memang kalau yang namanya siap pakai juga, kalau terlalu siap pakai katanya lagi kritik, nanti seperti menyiapkan tukang aja gitu. Tapi harus ready for speed ya, cepat menyesuaikan. Begitu dia selesai masuk ke perusahaan, mungkin dalam 1, 2, 3 bulan dia sudah bisa ikut running dengan apa bisnisnya, apa persoalan-persoalan di perusahaan itu. Nah, jadi basically sudah siap lah karena pengalaman, tapi memang Indonesia masih kurang dalam fundament yang penting itu, yaitu tenaga pengajar dan kurikulum yang sudah harus segera diadaptasi dengan perkembangan industri 4.0
Jadi sudah ada orang bicara education 4.0 misalkan. Nah, itu akan tidak lagi text based ya. Karena apa? Karena pesertanya juga tidak suka dengan teks. Mereka sudah semua enjoy dengan visual, ya, visual base. Ya. Jadi betul-betul blended learning gitu, dan juga tidak di kelas. Ya, saya kalau ngajar di UPH gitu ya, anak-anaknya kalau mau bikin pekerjaan itu maunya karena di bawah itu di lantai 16 itu bawahnya ada kafe. Di lantai 3, wah kita di kafe aja Pak kerja gitu. Nah, jadi kan different culture dan saya harus menyesuaikan, nggak boleh saya paksakan culture saya gitu karena saya sudah akan going out kan begitu. Jadi harus semua generasi sekarang ya harus menyesuaikan gitu, bukan yang baru yang menyesuaikan. Itu salah satu kuncinya saya kira. Artinya kita akan menambahkan wisdom di sana, tapi basic semua pola pikir cara itu memang kita tinggal nambahkan wisdomnya gitu. Nah, kalau yang arahnya kurang kita tambahkan pengalaman kita begini gitu. Tapi tidak bisa lagi kamu harus begini cara belajarnya, nggak bisa. Kira-kira itu dulu ya, mungkin sudah terlalu banyak. Terima kasih. Wow, luar biasa Bang, luar biasa. Sebelum ke Bang Pandia, saya request lagi supaya Pak Nopri tadi juga sudah habis. Pak Nopri nanti setelah Bang Pandia ya Pak Nopri. Sebentar. Oke, tadi Abang kemarin dari Bandung menyorotnya yang lengkap saya kira. Sangat ada dari fokus milenial menengah ke atas, tapi milenial menengah ke bawah. Lalu jangan terlalu banyak teoritis dari kurikulum kita. Lalu muncullah sistem pendidikan asinkron yang di zaman sekarang ini yang kelihatannya kalau ada memang yang pengennya itu lari cepat, dia lari cepat. Iya. Ada itu yang memang dia slow, tapi pasti dia pasti. Nggak bisa lagi melakukan semuanya mereka, gitu ya. Terima kasih Bang. Kemudian si dosen kita ini juga apa namanya ya, bagian kita yang sangat serius ini. Kalau dibandingkan dengan Malaysia saja sudah di mana Malaysia doktor 500 per 1 juta, sedangkan kita baru berapa 43 gitu ya, sekitar 150 lah. Tahun 2017 itu 153 katanya. Dibandingkan dengan Amerika, waduh malu kita. Jauh. 10.000 per 1 juta gitu ya, 10.000 per 1 juta. Dan kalau kita bertanya tadi Abang berkata bahwa ini ada dua, kurikulum dan tenaga pendidikan tadi. Ya, tenaga selagi pendekatannya pun sekarang ini bukan lagi satu arah gitu. Ya. Pendekatannya pada fasilitator atau mentor. Wah, ini luar biasa, sangat komprehensif apa yang disampaikan oleh Abang Andako, Pak kemarin dari ITB. Putur belala Bang sementara. Jadi sekarang kita ke Bang Pandia. Ini pengalamannya di dunia. Silakan Bang, giliran dulu sekarang Bang Pandia. Oke. Pertama-tama merdeka lah Bang. Merdeka. Jadi udah diwakili tadi perempuan Yuni yang paling muda, berikutnya kembaran yang paling senior, karena dia senior saya. Dia dulu kelas 3 SMP, saya kelas 1 ke Benjahe. Jadi mesti hormat sama senior. Jadi kalau tadi ditanya ke Yuni, bagaimana pendidikan di Indonesia? Menurut kami begini, sekolah itu kan ada swasta, ada negeri, ada swasta, semi internasional, internasional. Kalau negeri, ya seperti kita tahu, kalau universitasnya ya ITB, UI, UGM, IPB, UNER, UNPAD itu udah bagus lah. Tapi sekarang ini universitas swasta pun udah mulai menggeliat. Nah, contohnya Pelita Harapan, PPM, Prastia Mulia, BINUS, Atmajaya. Wah, itu udah menggeliat. Jadi tamatan-tamatannya itu pun sekarang udah banyak sekali diserap di korporasi-korporasi besar. Jadi kalau kita pergi ke Gojek, kita pergi ke Tokopedia, kita pergi ke apa namanya itu ya, Shopee. Oh, itu lulusan-lulusan yang ini semua ini, Pelita Harapan, PPM, Prastia Mulia, BINUS, Atmajaya.
Sementara lulusan yang dari ITB, UI, UGM, ya mereka itu kecenderungannya lari ke BUMN, ke Pertamina, PLN, ke perkebunan, ya begitulah memang. Itu maksud saya nggak ada yang salah, begitulah segmennya. Baru pemerintah, saya lihat udah serius sekali lah. Udah banyak kali bantuan yang disiapkan. Ada kartu pintar untuk anak-anak yang sekolah, SD, SMP, SMA, yang kurang mampu. Ada beasiswa dari sekolah. Nah, terutama yang swasta. Saya rasa tahun depan itu Pelita Harapan menyediakan beasiswa sebesar 200 miliar. Iya kan Yuni? Iya, Pak. Untuk seluruh fakultas. Gila itu Seluruh kan. fakultas. 200 miliar. Artinya berapa ratus orang itu dikasih beasiswa, berapa ribu. Tapi syaratnya orangnya memang mampu, orangnya lebih, ekonominya kurang kan gitu. Nah, begitu juga beasiswa dari pemerintah. Coba lihat LPDP. Nah, kita mau ngambil S2, S3 dalam negeri, dikasih beasiswa. Malah ke Inggris, ke Amerika, ke Australia, dikasih beasiswa. Dan nggak ada ikatan. Pulang dari sana tidak harus kita jadi pegawai negeri. Jadi artinya yang penting pemerintah merasa orang yang punya kelebihan, punya kemauan, dan lulus di tempat yang bagus luar negeri, ini biayanya bukan 100 juta, bukan 200 juta, miliar. Nah, seperti wawancaranya moderator kita ini dengan Adi itu, Adi. Saya rasa pendidikannya itu beasiswa dari PDP itu. 2 tahun dia di Amerika ngambil MBA. Begitu juga salah satu contoh menantu kami, tamat ITB juga, Philip. Nah, dia dapat beasiswa ke Cambridge. Beasiswa 100% LPDP. Dan tamat dari sana, nggak perlu masuk ke pegawai negeri. Nggak perlu ke BUMN. Dan dia sekarang udah di Google. Jadi betapa baiknya pemerintah itu untuk meningkatkan kualitas SDM unggul. Nah, jadi ini yang saya lihat dulu. Nah, bahwa ada kritik-kritik segala macam untuk pendidikan di daerah-daerah, ya itu memang tantangan. Itu tantangan yang memang saya rasa tidak mudah lah. Nah, kemudian dari sisi tadi banyak dijelaskan oleh kemarin di ITB dan juga di UPH, sebenarnya pendidikan kita di Indonesia ini di samping bantuan pemerintah tadi, maupun swasta dan sebagainya itu, udah banyak peningkatan. Kalau dulu tamat 6 tahun cepat itu, S1. Kami dulu kalau di USU 6 tahun tamat paling cepat itu. Sekarang 4 tahun bisa udah. Seperti di ITB atau di UI. Malah di UPH bisa 3,5 ya, kalau cepat sekali kan. Kalau nggak cepat, digetuk Bapak, Pak. Bukan. Kalau dulu kami nggak mungkin 4 tahun. Yang paling cepat Iya, Pak. itu menurut saya. Karena ada semester pendek, Pak. Ya, itu semester pendek itu membantu. Sistem itu mengizinkan orang-orang yang rajin, yang baik itu cepat tamat, itu maksud saya. Nah, jadi kalau ditanya pendapat saya, ada beberapa hal lagi yang sebenarnya perlu kita pikirkan atau kita diskusikan mengenai bagaimana itu studi S1, S2, atau S3 di Indonesia ini. Nomor satu dulu begini. Ya, saya pun tamatan Indonesia, Philip pun Indonesia, kamu pun Indonesia. Tapi saya bandingkan dengan yang dia sekolah di luar, kalau soal pintar bisa kita lebih pintar. Tapi bedanya adalah mereka itu disuruh berpikir kritis. Jadi dosen itu kalau ditanya, kenapa begini Pak, kenapa begitu Pak, nggak marah dia. Tapi kalau dosen kami dulu, kalau ditanya begini, kenapa begini, kenapa begitu, pandai kali pun kau katanya, udah repot kita kan. Jangan banyak tanya lah. Yang saya ajari aja kamu tahu udah lulus BA, udah hebat itu katanya. Udah. Jadi akhirnya kita ya tahu, menghafal cukup. Nah, itu. Jadi tidak diberikan kebebasan untuk berpikir kritis atau menanya alternatif. Akhirnya kita sampai tamat pun kerja awalnya itu di kantor begitu, takut nanya ke atasan, takut nanti nggak naik pangkat, takut nanti digeser kan gitu. Nah, terus yang kedua, banyak kali pelajaran kita. Sekarang udah berkurang, tapi masih banyak kali. Banyak kali kita belajar, banyak kali kita tahu, tapi umumnya ya nggak mendalam. Nah, jadi ya saya lihat ya, anak saya sekolah di Melbourne gitu, pelajarannya 1 semester cuma 4. Semester 1 4, semester 2 4. Tapi yang 4 itu jungkir balik dia ngerjakan tugas. Baca ini, baca itu, bikin tugas. Baca ini, baca itu, bikin tugas gitu. Jadi dia nggak tahu banyak, tapi tahu mendalam. Kita tahu banyak, hanya beberapa yang kita mendalaminya gitu. Jadi banyak kali waktu itu saya lihat kurang efisien lah, kurang efektif, kurang efisien. Nah, jadi
Ini nanti ya bisa kita sampaikan juga lah kepada orang-orang yang berkompeten gitu ya. Baru yang ketiga, saya setuju dengan pendapat Philip tadi, bahwa dosen itu zaman sekarang bukan seperti zaman dulu. Zaman dulu satu arah. Kemudian dia itu bapak, ibu, guru gitu. Kalau sekarang enggak. Tadi katanya kan fasilitator, coaching, mentor, teman malah dia. Nah, jadi saya tanya juga kemarin sama anak saya, bagaimana kamu dulu di sana menyelesaikan tugas-tugas segala macam? Oh, saya kalau memang pelik kali waktu kepepet, itu saya email aja atau saya WA dosen ke rumah, dijawab Pak katanya. Wah, mana mungkin waktu saya dulu ke rumah diapakan, ditanya. Paling jam kerja di kantor kan gitu, di sekolah. Nah, kalau menurut dia, asal jangan Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat, meskipun malam ditanya, saya begini. Kalaupun nggak dijawab sekarang, pagi-pagi dijawab katanya. Dikasih arahan. Nah, jadi kurasa kita pun di sini, ya kalau saya yakin kalau kayak Yuni, kayak Philip itu udah begitulah. Udah membimbing, udah teman, mengembangkan, jadi bukan diktator, bukan harus dengar, harus ikut, harus turut, nggak gitu lagi. Tapi masih banyak teman-teman kita yang dosen, terutama di kami PPM pun masih banyak itu. Jadi di sana ada dosen usianya 50-an ke atas, ada dosen usianya 50-an ke bawah. Beda. Dosen yang 50 ke bawah itu begini tadi, dia friendly, fasilitator. Tapi kalau umurnya 55, 58 udah, wah itu nggak bisa dibantah. Karena merasa paling tahu dan susah sekali mengubahnya. Susah. Jadi kami pengurus udah mengasih tahu pun itu, jawabnya iya. Tapi kami survei ke bawah, enggak juga gitu. Jadi kalau mahasiswa itu berdebat, berbantah apalagi nyalahkan dosen, bisa repot. Repot. Ya bukan dibikin nggak lulus, tapi dosen itu nggak friendly, kan takut mahasiswa itu kalau nggak friendly dia. Nah ini yang perlu sebenarnya diubah, terutama ya yang muda-muda dulu lah. Yuni dan teman-temannya itu, nah, kalau kayak Philip bisa, itu luar biasa. Karena udah 60-an bisa, udah luar biasa. Karena pengalaman kami di PPM, 55 ke atas, susah diubah. Menganggap paling tahu. Kadang-kadang, siswanya itu lebih banyak tahu. Taunya dari mana? Dari Google. Iya kan? Kenapa gak gini, Pak? Kenapa gak gini, Pak? Bingung dia, marah dia kan gitu kan. Sekarang pun masih begitu. Nah, kemudian satu lagi, bagaimanapun komunikasi bahasa Inggris itu sebenarnya harus. Kalaupun kuliah di SPH, UPH, kuliah di PPM, kuliah di ITB, itu sebenarnya bahasa Inggris itu harus. Karena diteraturkan di situ semua. Dan nantinya kalau kita kerja banyak juga kita ini yang ke perusahaan multinasional. Nah, ini kelihatannya belum ditekan, belum dipaksa oleh universitas atau SMA. Nah, jadi itulah makanya kelebihan orang Malaysia, orang Singapura, orang Hong Kong. Kalau di kantor katanya apa, Analgin, itu repot kita kata anak saya itu. Menghadapi orang Singapura repot kita karena bahasa Inggrisnya kayak air. Kita masih mikir dulu baru ngomong. Dia udah sap duluan dia. Nah, itu karena bahasa, bukan karena otak, bukan karena ilmu. Jadi sebenarnya anak-anak kita itu paling tidak dari SMA dan kuliah itu bahasa Inggris itu udah harus lah. Kalaupun tidak sepasi orang India ya. Orang India, Singapura kan fasih. Ya nggak usah lah sepasi itu. Kemudian satu lagi yang udah juga disebutkan sama Philip tadi. Antara kuliah, universitas, dengan industri itu harus nyatu. Jadi semakin banyak seharusnya siswa kita itu disuruh apa istilahnya, praktek kerja atau magang atau intensif namanya itu kan, intensif. Malah kalau luar negeri orang itu intensif dibayar. Iya, dibayar. Iya, betul. Nah, betul. Jadi ketika sebulan mantu ini intensif di satu perusahaan startup, dia dibayar sama dengan gaji karyawan. Padahal dia masih kuliah juga. Cuma ada syaratnya. Dalam sebulan itu dia harus memberikan report, dia memberikan evaluasi dan sumbang saran yang berguna gitu. Jadi bukan sekedar dia datang ke perusahaan, dia tahu dia enak gitu. Perusahaan nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang perlu kita tekankan, Philip atau Yuni nanti di tempat kita. Jadi kalau kita kirim dia ke perusahaan 1 bulan, 2 bulan, bukan hanya dia dapat ilmu pengalaman, tapi dia mesti memberikan masukan, saran kepada perusahaan, dan perusahaan itu pun, wah begini rupanya, wah begini rupanya. Dia merasa beruntung orang-orang mahasiswa di sana, dan berikutnya nanti dia bayar. Jadi jangan-jangan kalau siswa kita nanti di sana intensif atau magang dikasih 5 juta sebulan, padahal masih kuliah gitu. Jadi kan artinya hidup ini kan take and give. Betul, Bang. Iya, Win-win. jelas itu.
Kalau kita praktek di sana 2 bulan, kita menikmati, dia nggak apa-apa, terus bayar, mana mau dia? Nah, ini yang perlu sebenarnya dijembatani. Yang menjembatani ini sebenarnya adalah orang-orang seperti Philip yang pernah di perusahaan, dan orang-orang seperti saya yang pernah di perusahaan. Betul. Karena kalau dosen-dosen yang murni dosen, susah juga. Betul. Nah, jadi itulah gunanya, orang-orang yang udah berkecimpung di perusahaan, ditarik jadi dosen, kami umpamanya yang berkecimpung di perusahaan, ditarik jadi pengurus, menjembatani itu tadi, antara universitas pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Sehingga terjadilah link and match itu tadi, yang saling menguntungkan. Nah, jadi yang terakhir ini, pendapat saya, riset-riset di perguruan tinggi, kebanyakan riset itu masih apa? Masih menara gading. Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Secara teori bisa dipertanggungjawabkan. Tapi nggak menyentuh kebutuhan dan apa yang terjadi di market. Itu. Seharusnya tetap universitas melakukan riset dan pengembangan, tetapi betul-betul terhadap apa yang berkembang dan apa yang terjadi di industri. Betul. Karena kalau kita riset dan pengembangan soal ilmiah, ya industri malah nggak ngerti dia. Tapi kalau riset pengembangan kita ini sesuai dengan perkembangan ini, ya maka mereka itu bergembira sekali, malah membeli risetnya atau datang ke PPM untuk training. Jadi kalau ada riset, bagaimana itu dampak daripada COVID ini terhadap psikologi manusia, terhadap produktivitas, terhadap ini segala macam, datang malah dia. Kalau gitu kami ikut untuk training supaya kami paham apa dampaknya, apa penanggulangannya. Nah, itu artinya kan sesuai dengan yang terjadi dan dibutuhkan perusahaan. Tapi banyak saya lihat riset dan development itu hanya untuk kebutuhan tambahan kum namanya itu ya. Tambahan kum supaya dia ini supaya jadi profesor gitu. Jadi sebenarnya bukan supaya universitas dengan industri itu nyambung dan bukan supaya industri itu bisa menikmati. Nah, itu saya rasa yang perlu diperbaiki dari apa yang sudah berkembang baik tadi. Nah, itu dulu dari saya. Terima kasih. Wes, luar biasa. Sangat menyeluruh, bujur melala bang. Nah, ini giliran Pak Nofri nih. Apakah riset sekarang ini hanya menara gading Pak Nofri? Tadi Pak kata bahwa seandainya ada penelitian mengenai COVID saat ini dalam hubungannya terhadap produktivitas kerja, tentu itu sangat bagus sekali. Bagaimana pengalaman sahabatku, saudaraku, Pak Nofri, teman sekerjaku, sama-sama di Sinarmas. Ya. Silakan. Baik, Pak Ginting, Pak Pandia, Pak Philip, dan Adinda Yuni. Ya, mohon maaf ini saya nggak bisa menampilkan wajah ya. Sebenarnya saya ingin menampilkan wajah, tapi karena gangguan teknis jadi tak tampil. Oh ya, Pak Pandia, saya juga alumni dari PPM, Pak. Saya sangat berterima kasih dengan PPM, karena lewat bimbingan PPM, saya banyak mengalami perubahan, Pak. Dan betul, Pak, saya itu sebenarnya dulu pengen S3-nya di PPM, Pak. Karena karena suasana pembelajarannya itu begitu bersahabat antara dosen, mahasiswa, jadi kami friendly. Jadi saya dengan Bu Ningki, dengan dengan dosen-dosen yang lain itu Pak Bram, dan itu sangat berteman, jadi gak ada distance. Tapi saya tunggu-tunggu S3-nya belum muncul-muncul, Pak. Akhirnya saya ambil S3 di BINUS, Pak. Jadi kalau seandainya cepat, ya akan lebih baik, Pak. Baik, ya ini tadi berkaitan dengan riset, Pak. Memang permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini permasalahannya multidimensional, sehingga tidak bisa diselesaikan oleh industri itu sendiri. Makanya kita kenal dengan istilah kolaborasi pentahelik atau tetrahelik, di mana ada istilah ABCGM, akademisi, bisnis, community, kemudian government, dan M-nya media tadi. Nah, ini juga udah terbukti, Pak. Di Sinarmas itu ketika terjadi kebakaran hutan beberapa tahun yang lalu, dan kebakaran hutan itu bisa diselesaikan dengan membantu yang disebut daerah siaga api. Nah, pembentukan daerah siaga api itu tidak bisa dipelopori oleh Sinarmas sendiri, tapi juga harus melibatkan masyarakat setempat, melibatkan akademisi, melibatkan media, sehingga dengan kolaborasi itu bisa selesai masalahnya. Nah, ini yang menarik. Artinya permasalahan kita sebagai bangsa ini nggak bisa diselesaikan oleh industri, karena industri mungkin sudah sibuk dengan bisnisnya, dia pengen menemukan terobosan-terobosan baru. Nah, juga terobosan baru dan ilmu itu ada di kampus. Kampus juga kadang-kadang Bapak katakan tadi menara gading, sehingga ya kadang-kadang apa yang diriset itu nggak nyambung.
Kemudian, nah inilah terjadi gap. Akibatnya apa? Akibatnya industri bikin yang namanya corporate university. Dan ini Iya, iya, iya. ya, saya debat dengan teman-teman saya, kenapa industri harus menjadi seperti sebuah kampus? Kenapa nggak diserahkan urusan perkampusan, peruniversitian itu di kampus itu sendiri? Nah, ternyata ya itu tadi Pak, ada gap. Jadi karena industri ini menghadapi perubahan yang cepat, mereka itu butuhnya pragmatisme, solusi yang langsung ambil keputusan, sedangkan di akademisi itu sendiri itu punya metodologi, punya kaidah, punya prinsip-prinsip sehingga menjadi tidak cepat dan tidak Iya, iya. fleksibel. Nah, sehingga akibatnya mereka bikin lagi universitas lagi yang disebut dengan corporate university. Yes, Harusnya itu tidak perlu ada, cukup itu dilakukan oleh universitas Universitas. yang berhubungan dekat dengan industri. Nah, tadi kalau Pak Pandia katakan, Pak Philip katakan bahwa ada manfaatnya kalau orang-orang praktisi bergabung di dalam kampus atau pendidikan untuk mempersingkat gap tersebut. Nah, saya melihat satu fenomena lagi, Pak, yang disebut dengan fenomena trilogi, Pak. Artinya kalau orang itu memiliki pengalaman 3 hal sebagai praktisi, akademisi, dan regulator, Pak. Iya. Nah, maka itu akan sangat baik sekali menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Nah, saya ambil contoh lah ya Pak, beberapa itu misalnya saya punya penguji waktu itu namanya Pak Bayu Krisnamurti. Pak Bayu ini akademisi, tapi dia juga praktisi, tapi juga dia regulator. Jadi dia mempunyai perspektif 3 dimensi yang baik ketika menghadapi masalah. Begitu juga mungkin yang kalau saya kenal itu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud ini akademisi. Beliau juga praktisi hukum, tapi dia juga regulator. Nah, kalau seandainya kita banyak mencetak orang-orang yang mempunyai 3 dimensi, mungkin 4 dimensi, mungkin 5 dimensi dalam menghadapi permasalahan yang ada di bangsa, maka ini akan baik sekali. Nah, kalau di organisasi, Pak, itu saya bisa membantu mengembangkan pemimpin yang multidimensi. Maksudnya begini, kita seorang masuk ke dalam suatu perusahaan, maka dia latar belakangnya engineering. Kemudian, dengan seiring dengan berkembangnya naiknya karir, maka dia akan dirotor, Pak. Iya. Sehingga dia bisa menguasai semua fungsi, sehingga ketika nanti dia pada top eksekutif, dia bisa melakukan orkestrasi terhadap semua bagian atau semua fungsi itu. Nah, itu kalau di dalam organisasi simple melakukannya. Tapi kalau ditarik dalam konteks sosial, di mana tadi ada A, B, C, G, M tadi, nah ini gimana nih caranya nih? Melakukan rotor, yang tadinya praktisi bisa jadi pemimpin akademisi, yang jadi pimpinan akademisi harus juga praktisi, yang jadi praktisi jadi regulator, sehingga nanti kita dapatkan kualitas individu yang multi perspektif, Pak. Yang tidak hanya silo pada akademisi aja, atau praktisi saja, atau ya regulasi saja, tapi birokratis saja, tapi dia bisa melihat 3-3 itu. Nah, 3-3 inilah yang nanti akan bisa lebih mempercepat, mengorkestrasi semua komponen-komponen itu. Nah, komponen itu mempercepat kita menyelesaikan permasalahan. Nah, ini yang saya belakangan ini kebetulan kan ada COVID nih Pak. COVID itu buka yang namanya penelitian untuk COVID. Nah, kemudian kebetulan saya pribadi itu karena ngajarnya sekarang online, jadi punya banyak waktu, Pak. Banyak waktu ya. Kalau dulu ngajarnya mesti datang ke tempatnya, transportasi dan segala macam. Nah, karena punya banyak waktu, saya banyak melakukan riset tentang COVID. Nah, jadi saya bekerja sama dengan dosen-dosen dari berbagai universitas. Nah, jadi problem utama dari dosen-dosen tadi yang saya lihat adalah kalau kita riset, kita harus pertama menemukan fenomena dulu. Fenomena yang terjadi atau fenomena permasalahan. Yang kedua, kita harus menemukan yang disebut dengan landasan teorinya. Dan yang ketiga, baru kita mengusulkan proposal risetnya. Problemnya adalah dosen-dosen yang dari universitas lain itu, mereka tidak memiliki pemahaman tentang fenomena yang terjadi, Pak. Sehingga kata Bapak tadi, Pak, bikin riset nggak nyambung. Ya wajar, Pak, karena mereka seumur-umur, dari besar sampai kecil. Bahkan kalau di BINUS itu ada disebut dengan BINUS garis keras, Pak. Karena S1, S2, S3-nya BINUS, semua Pak, nggak pindah-pindah, Pak. Sampai akhirnya jadi rektor juga jadi BINUS, gitu, Pak. Jadi disebut BINUS garis keras. Kalau Pak Pandia bukan PPM garis keras, karena dari operation masuk ke PPM. Garis keras. Kalau di tempat kami itu ada BINUS garis keras karena S1, S2, S3 PPM, kemudian nanti jadi struktural, kemudian jadi wakil rektor juga PPM. Jadi mereka perspektifnya nggak 3 dimensi tadi, Pak. Sehingga ketika mereka menjalankan institusi,
menggerakkan kerjasama dengan pihak lain itu tidak menyentuh akar permasalahan. Nah, mungkin itu Pak pandangan saya yang maksudnya yang saya juga banyak di korporasi Pak. Baru sekarang belakangan jadi dosen, kemudian menemukan fenomena-fenomena, ternyata kita butuh pemimpin-pemimpin kita yang punya perspektif kaya akan pengetahuan, kaya akan pengalaman praktek, dan juga mengerti mengenai regulasi, Pak. Nah, kalau tiga ini ada dalam diri seseorang, maka dia bisa mendayagunakan semua kekuatan ada yang di dalam komunitas itu untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu Pak Ginting, Pak Pandia, Pak Philip, dan Adinda Yuni mengenai apa yang saya bisa sampaikan. Wah, mantap itu, Nopiadi. Ya, Pak. Nopiadi ini marganya apa ini? Saputra, Pak. Ya, Palembang. ya, Palembang. Palembang. Iya, Palembang, Pak. Dia anugerahkan suatu saat marga Pandia. Mau dia? Apa? Silakan Pak Ginting. Ya, ada yang menarik tadi. Sebenarnya sudah ada titik hubung kita. Pertama, kita sepakat bahwa memang link and match seperti disampaikan Bang Kembaran tadi belum begitu clear terjadi di tempat kita. Yang tadi juga di-highlight sama Bang Pandia dan terakhir oleh Pak Nopri. Yuni tadi juga hampir berkata seperti itu, ya. Dan lebih tajam tadi salah satu adalah kemampuan dosen. Tadi kita sudah menyoroti memang kemampuan pengajarnya. Dan terutama Pak Nopri itu terakhir tadi mengatakan kelemahan pada dosen-dosen kita yang diamati sebenarnya adalah ketidakmampuan memahami fenomena. Nah, fenomena apa yang sedang terjadi, bagaimana tren percepatannya ke depan, ini kalau memang kita tidak bisa terjadi, ini akan kesulitan nih. Nah, Bang Philip, Bang Helman, Yudi, saat ini saya dengan Pak Nopri itu sedang mengikuti sebuah kursus yang dikembangkan dari Google, Pak. Saya ragu apakah di universitas ini sudah dikembangkan. Nah, seperti yang kemarin sudah saya singgung di pertemuan kita Pak Bang Philip mengenai OKR yang dikembangkan Google, yang membuat Google itu melejit. Ya, ada satu hal yang kemarin bagi saya sangat mengagetkan dengan OKR ini, misalnya YouTube tahun ini dia tidak mencapai target, dipasang targetnya misalnya menambah subscriber 1 juta, tidak terpenuhi. Tahun berikutnya bukan dikurangi Pak, ditingkatkan 3 kali lipat. Tahun ini gagal, tapi ditingkatkan 3 kali lipat. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang saya hadapi. Nah, pertanyaan saya begini, apakah memang atau benarkah asumsi Pak Nopri tadi bahwa dosen-dosen itu kurang memahami, kurang tahu terhadap apa yang terjadi di industri kita, di di dunia usaha kita, baik skala menengah, skala besar maupun skala kecil. Nah, ini gimana nih, Bang Philip, Yuni, Bang Helman, ataupun Pak Nopri kembali kalau mau memperkuat itu silakan. Atau Yuni dulu lah, silakan Yuni. Ya, siap Pak. Memang saya setuju dan sependapat ya Pak. Kayak tadi Bapak-Bapak sampaikan, kalau misalnya dosen-dosen itu adalah memang yang paling penting adalah tidak hanya teori, tapi memang harus ada praktiknya, harus tahu cara menyampaikan, komunikasi, coaching, mentoring, itu sangat terasa sekali yang saya rasakan gitu Pak. Contohnya, kayak saya ngajar nih Pak, kalau saya tidak pernah bekerja, saya tidak akan pernah bisa sharing apapun yang telah ada di pengalaman pekerjaan. Lalu juga terkait dengan dosen-dosen yang telah berumur, sulit sekali perkembangan zaman ini menuntun kita dan memacu kita memang harus berubah gitu Pak. Jadi tidak bisa lagi cara belajar yang lama, cara pandang mengajar yang lama, atau egois terhadap antara senioritas gitu, itu tidak bisa lagi. Dan saya sangat merasakan adalah mahasiswa-mahasiswa saya saja banyak memilih dosen pembimbingnya justru yang muda-muda, karena memang dosen-dosen muda ini sangat ngikutin zaman. Kalau saya kan bagian hukum Pak, tahu sekali fenomena yang ada seperti apa. Nah, mungkin kalau untuk saya berpendapat
dosen-dosen ini memang harusnya memang tidak hanya teori atau pengembangannya saja yang perlu dikembangkan, tapi terus mau belajar terhadap mahasiswanya, terhadap fenomena yang terjadi, research yang seperti apa, Pak. Karena memang itu yang sangat dibutuhkan sekarang ini, seperti itu, Pak. Bisa saya, moderator? Dosen salah satu disiplinnya harus terus belajar ya, Yun? Iya, iya. Terus belajar. Bang Helman, Betul, silakan. betul. Jadi begini, kalau dia, ini Yuni kan muda. Saran saya sebenarnya kamu udah S1, S2, S3 muda itu luar biasa itu. Bukan begini lagi, ini. Tapi kamu cepat puas dengan itu, tidak kamu tambahi pengalaman dan eksperimen di dunia nyata, sayang nanti. Jadi bagaimana caranya mesti kamu pikirkan itu. Apakah kamu sendiri atau atasandu, entah dekan atau wakil rektor yang terkait. Kalau kami begini di PPM, kami perhatikan kalau dosen-dosen yang bagus, ya kan, dia udah S2 di PPM, udah S3 di UI, pengalamannya kurang, caranya kami pindahkan dulu dia ke konsultan. Jadi dia di konsultan, di bidang apa sebenarnya dia kompeten dan mau nanti mengajar. Umpamanya dia di bidang finance. Itu kami coba, customer kami di bank yang ada masalah, dia ke sana ikut sebagai asisten, bukan sebagai project leader ya. Ada nanti asuransi, dia ke sana lagi. Ada lagi nanti fintech, dia ke sana lagi. Nah, jadi kalau dia udah 2-3 tahun di konsultan, ditarik lagi dia ke dosen, dia udah ngomong tegak. Kayak analogin khotbah, tegak dia khotbah. Karena dikuasai itu semua. Alkitab pun dia tahu, kehidupannya ataupun tahu. Itu bedanya. Jadi bagaimana bedanya analogin khotbah dengan pendeta yang betul-betul pendeta saja? Beda itu, beda. Karena pendeta yang tahu saja pendeta itu dari ayat ke ayat. Dari analisa kontekstual dulu aja. Tapi membawanya ke kontekstual saat ini, diangkatkan ke ayat itu ya nggak mudah. Jadi begitu juga, walaupun dia udah S1, S2, S3 di bidang finance, kalau dia belum pernah mendalami masalah bank, mendalami masalah asuransi, mendalami masalah ini, ya di apa itu pun dia gago itu di kelas. Atau kalau ada pertanyaan aneh-aneh, ya dia senyum aja jadinya. Nah, katakanlah mengenai teknologi. Kalau umpamanya Philip ini di dosen, ditanya segala macam, oh dia direktur pernah di inti teknologi. Jadi dengan orang tahu dia direktur aja, karismanya udah ada gitu. Apalagi jawaban dia nanti praktis, wah enak kali. Nah, tapi membawa dosen kita itu menjadi manajer atau GM di perusahaan, nggak mudah. Bisa-bisa nggak balik lagi. Ya. Karena gajinya beda kan gitu kan. Jadi kami bawa dia ke konsultan. Karena konsultan lebih berat, ya kami kasih tunjangan. Jadi kalau dia terima sebagai dosen pamannya Rp10, di konsultan itu kita tambahi. Mungkin entah Rp12, entah Rp15. Nah, kembali nanti ke dosen, bukan 10. 10 tambah X, karena dia udah punya skill tertentu. Begitu caranya kami, supaya dosen-dosen itu punya pengalaman, bukan pun praktis, tapi sebagai konsultan yang sering diskusi, sering tanya jawab dengan para GM dan para direktur. Seperti Adi kemarin, yang kamu tanya jawab itu. Walaupun dia pengalamannya 2-3 tahun di konsultan, tapi dia sering bergaul dengan GM, bergaul dengan direktur, ditanya ini, ditanya itu. Dia sudah tahu karakteristik perusahaan itu, masalah perusahaan itu, apa tantangannya, bagaimana strateginya. Jadi kalau dia umpamanya ke kelas, kayak siapa ini, kayak si Adi kemarin, wah luar biasa itu. Itu kira-kira salah satu cara supaya dosen itu tidak hanya teori, tapi juga masalah di lapangan pun bisa dia pahami. Lanjut. Terima kasih Bang, bagus sekali. Dan itu sudah dilakukan PPM ya. Jadi kalau mereka belum punya pengalaman praktis, meskipun dia sudah S3, itu harus diberikanlah pengalamannya menjadi konsultan tadi ya Bang ya. Iya, iya. Oke, Bang Philip silakan Bang. Sebelum kembali lagi ke Pak Nobri nanti, silakan Bang. Oke, ada beberapa hal ya. Pertama kalau soal dosen tadi, ya saya kira memang seperti kata Pak Pandia tadi, swasta lebih bisa independen mengatur bagaimana dosennya. Tapi kalau di perguruan tinggi negeri itu sudah masih jauh gitu. Jadi mungkin saya tidak bisa memberikan contoh
Tapi saya bisa menggambarkan bagaimana tadi kesuksesan Jerman ya, yang menjadi best practice dari berbagai negara lain. Jadi itu sampai masuk ke undang-undang gitu. Jadi industri itu berperan bukan hanya sekedar menyediakan tempat kerja, tapi juga mentor juga. Jadi nanti dia, itu namanya sistem ganda gitu, dual gitu. Jadi kalau sekolah vokasi di sana, itu begitu masuk sekolah vokasi dia, ada kurikulum itu dikasih porsi kapan dia di industri, kapan dia di kelas vokasional. Gantian itu. Kemudian harus ada mentornya di industri maupun yang di kelas gitu. Jadi bukan dibiarkan kerja sendiri, dan itu ikut menilai. Jadi lulusnya pun nanti sangat tergantung juga sebagian nilai dari orang di industri yang juga diassign untuk mementori dia gitu. Jadi nggak sembarangan, dan itu yang sulit dituri oleh Indonesia karena itu membutuhkan biaya besar dan komitmen dari industri, karena industri juga akan harus menginvest untuk itu. Tenaga yang spesial diassign untuk mementori nanti, dan tidak sedikit itu kan, tiap tahun harus ada program semua. Jadi industri juga bikin program, harus match dengan program dari sekolah vokasinya atau perguruan tingginya. Dan tapi setelah berjalan luar biasa gitu. Jadi orang-orang di sana itu malah jadinya lebih banyak juga ke sekolah vokasi gitu, sehingga dia cepat diserap di lapangan kerja. Ya, yang masuk ke perguruan tinggi S3 memang orang-orang yang critical thinking-nya bagus dan memang mau menjadi pakar gitu. Tapi kalau orang-orang umum begitu, sekolahnya masuk ke sana karena hampir 100% dia setelah sekolah itu sudah tahu tempat kerjanya di mana dan sudah tahu cara kerja di tempat itu gitu. Jadi sangat banyak yang sudah siap kerja gitu, selesai gitu. Jadi itu itu yang membuat industri di Jerman itu menjadi top ranking ya. Jadi semua kebutuhan tenaga kerja itu sudah ready sesuai dengan perencanaan industri. Memang dari segi ilmu selalu pasti industri lebih maju, nggak mungkin didulin oleh perguruan tinggi, tapi setidaknya dia continue mengikuti gitu. Pada saat industri mulai masuk ke teknologi baru, cepat itu langsung disesuaikan gitu. Nah jadi itu memang sebenarnya Indonesia sudah tahu, Departemen Pendidikan sebenarnya dari dulu sudah tahu, waktu zamannya Wardiman itu sudah banyak mereka studi, banding dan segala macam. Dan lembaga-lembaga yang mengelola di Jerman itu sering datang ke Indonesia memberi nasihat gitu. Tapi nggak tahu kenapa tidak membumi, nah begitu kan. Nah ini sampai sekarang pun sebenarnya masih valid saya kira itu. Cuman sekarang berubah, mungkin mode-nya menjadi mode yang banyak nanti yang seperti saya katakan tadi ya, yang menuju ke support by current technology gitu. Tapi konsepsinya ataupun core prinsipalnya kurang lebih sama, cuman dia akan banyak dibantu oleh teknologi, dan itu malah lebih mempercepat gitu. Kira-kira itu. Nah kemudian soal OKR, penilaian kinerja gitu, memang di perguruan tinggi sudah ada bakunya gitu, BAN PT itu yang menyiapkan, dan itu diakreditasi kan terus menerus kan. Nah, kalau sekolah bisnis ada lagi, itu banyak, ada yang paling top sekarang AACD apa itu ya. Nah, itu dia juga lagi sedang kasih gitu, mau akreditasi gimana gitu, dan itu juga banyak tanggung jawab dosen maksimal. Itulah misalnya sekarang kami harus membuat video segala macam lah. Tapi memang tidak sesimpel OKR gitu Pak Ginting. Jadi kemarin misalkan saya lihat itu tidak mudah gitu. Tapi kalau untuk perusahaan startup kemudian atau perusahaan yang high tech gitu memang itu cocok sekali. Nah tapi kalau mau dibawa ke dunia lain memang perlu waktu ya. Walaupun saya lihat kemarin si Nadiem sudah cerita pemerintah sekarang sudah menggunakan OKR katanya, kaget juga saya. Tapi saya mau cari ininya nggak ada, cari referensinya gitu. Mungkin kalau kamu kalian lagi belajar mungkin bisa di case menarik. Kalau memang pemerintah Jokowi bikin OKR, tanya itu mana contohnya gitu. Nah, apakah sudah berjalan gitu? Saya pengen tahu juga gitu. Tapi saya kira memang OKR sudah proven lah, tidak bisa dibantah bahwa itu sudah semua industri-industri high tech dan terutama startup sekarang itu sudah seperti rumus dasar gitu. Startup semua kan pakai OKR karena memang dia simple tapi juga inspiring gitu ya. Dia merangsang gitu, dan itu yang dibutuhkan. Kenapa unicorn itu terjadi kan karena dipicu oleh seperti itu. Itu memang itu tadi. Kalau dibawa ke dunia mainstream di bisnis gitu ataupun ini memang mungkin masih perlu waktu lah. Saya kira mungkin akan terjadi juga, mungkin dengan beberapa modifikasi di sana sini. Saya kira itu bisa saya sampaikan sedikit.
Makasih. Sedikit Ginting. Aku mau nanya ke ini, Noviadi. Adik Noviadi. Noviadi. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi, kalau pernah Noviadi sama Ibu Ningki itu di konsultan dia selalu ditempatkan di strategik. Betul Pak, betul. Nah, jadi sehingga di kelas pun kalau soal strategik, saya rasa mantap dia ngomongnya itu. Ya, itu idola saya Pak. Ada lagi namanya Pak Bram. Ya. Itu PhD-nya dari Inggris keuangan. Ya. Dan dia pun asal ada asuransi, ada bank, tetap dia konsultannya itu. Sehingga berbicara mengenai risk management, itu betul-betul udah ahli kali dia. Betul Pak. Ada satu lagi Pak Wahyu, kalau kenal ya. Yang baru Lemhanas ya Pak. Lemhanas baru lulus dia, dan lulusnya itu pun nomor 1 dia. Terbaik. Nah, jadi dia pun dispesialisasikan untuk marketing. Betul. Sama advertising. Sehingga kalau bicara marketing segala macam, wah itu menurut saya mantap kan? Ya. Bukan karena dia pintar, tapi karena dia konsultan untuk marketing, sales, dan branding di beberapa perusahaan gitu. Betul Pak. Bagaimana pendapat Novi? Oh iya Pak, betul. Jadi ya itu tadi saya menarik tadi Pak Hilbert mengatakan memang kematangan kita dalam menguasai ilmu itu ternyata ada rumusnya juga Pak. Jadi ilmu itu harus diamalkan dan amal itu harus ilmiah Pak. Jadi katanya Pak Ginting ini termasuk pendeta yang praktisi, bukan pendeta yang akademisi. Jadi kalau pendeta-pendeta yang lain itu pendeta akademisi, punya ilmu tapi ilmunya belum pernah ditanam di dalam kehidupan. Tapi kalau Pak Ginting ini pendeta yang praktisi, ilmunya diambil dari kehidupan. Jadi persilangan tadi Pak antara kemampuan kita menguasai ilmu, ya having knowledge is not power Pak, but applying knowledge is power. Jadi menguasai ilmu dengan cara selain mendapatkannya juga menerapkannya dan ini membuat matang. Dan pola-pola itu memang banyak dilakukan di dalam perusahaan Pak. Contoh misalnya seorang yang sebelum jadi top eksekutif dia harus ada kewajiban dulu untuk menjadi facilitator atau jadi trainer sekian jam dalam masa karirnya. Ini dua gunanya. Pertama, melatih kesabaran dia menghadapi orang. Yang kedua adalah kemampuan dia untuk memperdalam pola pikirnya, sehingga pola pikirnya yang operasional taktis tadi menjadi lebih terstruktur dan strategik. Nah, kalau ini dikombinasikan maka akan menghasilkan orang yang sempurna, orang yang memiliki kemampuan praktisi tapi juga memiliki kemampuan akademisi. Istilahnya kalau sekarang scholarly practitioner, Pak. Practitioner yang memiliki kemampuan berpikir akademis. Nah, ini ya tadi kaitannya dengan kita, pengembangannya, ya belum tembus ini kalau di sistem sosial. Jadi sistem sosialnya itu kalau satu organisasi masih bisa dilakukan. Kalau misalnya di akademisi saja atau di kampus saja bisa. Kalau di pemerintahan saja bisa. Kalau di perusahaan, bisnis saja bisa. Tapi untuk lintas organisasi itu belum bisa. Misalnya kayak gini, contoh misalnya seorang dosen masuk dari kampusnya dosen, agar dia menjadi rektor yang baik, agar dia bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, maka dia harus ada pengalaman prakteknya dulu. Nah, dititipkan di industrinya dulu, apakah dia menjabat sebagai supervisor kah, ataukah dia menjabat sebagai asisten kah, atau apa, selama sekian periode, baru nanti kembali lagi ke kampusnya, sehingga dia memiliki pemahaman. Ini belum bisa, belum ada payungnya. Jadi inisiatifnya ya yang seperti yang paling bisa dilakukan oleh PPM, karena PPM punya bisnis tadi ada 3 ya Pak ya, ada penerbitan, ada pendidikan, dan juga ada konsultasi. Jadi kalau mereka tadi sudah bagus di akademisi, ditaruhkan dulu di di akademi, di konsultan. Bahkan ada berapa memang yang disuruh keluar Pak. Jadi kalau saya cerita ke Bu Ningki bilang itu anaknya udah lama banget itu, udah suruh saya keluar-keluar, nggak mau keluar-keluar. Padahal kalau kelamaan dia di sini nggak bagus juga. Maksudnya dia harus dapat harus ada dapat pengalaman operasional ya Pak ya. Nanti kalau dia sudah pada posisi-posisi yang tinggi, dia kangen lagi ngajar, nah biasanya kangen ngajar, nah balik lagi dia akan lebih mumpuni. Jadi betul Pak, sistem yang blended itu ya, bukan hanya blended learning dalam hal media, tapi blended institusional, di mana orang itu tidak dikembangkan oleh satu akademisi saja atau pemerintahan saja, tapi bisa pindah-pindah itu yang belum ada. Nah tadi Pak Philip katakan di Jerman itu diakomodasi ya Pak ya, di mana seorang yang tadi akademisi bisa ke praktisi nanti kembali lagi ke akademisi, itu ada payung undang-undangnya. Nah, kita itu belum ada rumusannya itu, Pak. Sehingga orang itu bisa pindah-pindah institusi,
ilmunya matang, karena ilmunya matang dia lebih bisa melakukan orkestrasi di dalam lingkungan sosial. Mungkin itu Pak Ginting yang bisa saya sampaikan. Mute. Oke. Silakan. Oh enggak. Oke. Pak Nopri, saya tertarik tadi itu Pak, dan Bang Philip dan juga Bang Helman, Yuni juga tadi mengatakan seperti itu kan. Nah begini, supaya setiap dosen-dosen kita ke depan itu katakanlah mempunyai kepekaan dan kemampuan untuk secara cepat memahami fenomena apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan Pak. Ya. Nah, sebelum Pak Nopri menjawab, kemarin ada publikasi bahwa 10 perguruan tinggi swasta terbaik. 10 perguruan tinggi swasta terbaik, ternyata itu muka-muka baru. 70% itu muka-muka baru. Ternyata yang nomor 1 itu adalah Telkom University. BINUS nomor 5 Pak Nopri, sorry. Ya, BINUS nomor 5. Kemudian Parahyangan yang dari dulu itu dianggap yang luar biasa, itu ternyata nomor 10. Yun, sorry, saya tidak ingat UPH di nomor berapa. Tapi yang ingin saya katakan, itu banyak sekali Universitas Muhammadiyah, universitas yang belum pernah kita dengar namanya selama ini, kok tiba-tiba muncul ke atas gitu. Tiba-tiba muncul ke atas. Ini saya bertanya-tanya, apa yang membuat mereka ini tiba-tiba naik ke atas? Ya, Universitas Telkom misalnya, dari dulu-dulu, ya kita tahu, paling ya di bawah 10 besar dia itu kan, atau pernah sekali masuk 10 besar, ya. Universitas Parahyangan naik terus. Tapi kok sekarang udah turun lagi. Dan BINUS pun ditempatkan di nomor 5 Pak Nopri. Ya, BINUS pun di nomor 5. Apakah ini berkaitan dengan apa yang kita diskusikan tadi? Jangan-jangan mereka-mereka ini mempunyai dosen-dosen muda seperti Yuni semua Bang, yang yang agility-nya itu luar biasa. Ya, agility-nya itu sangat cepat sekali merombak sistemnya, sangat cepat sekali mengadopsi teknologi, sangat cepat sekali mengatur kebiasaan karakternya para dosen ini, sehingga Yuni tadi bilang idola bagi para mahasiswanya. Jadi gimana nih? Bagaimana caranya kita membuat atau mengajar, melatih para dosen kita ini supaya lebih peka terhadap fenomena yang terjadi dan juga mampu merubah sistem mengajarnya sehingga benar-benar mahasiswanya itu menyerap, belajar, dan punya kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Nah, siapa dulu? Pak Nopri dulu. Saya dulu Pak, baik. Baik Pak, jadi pertama itu masalah rankingan itu bonus saja Pak. Jadi concern kita nggak ngejar rankingan. Kenapa? Karena kita itu Pak, jangan lihatnya di Indonesia aja. Kalau di Indonesia aja kayak gitu, balap-balap aja, ganti-gantian aja. Tergantung kriterianya. Kadang-kadang ada kriteria tentang employability naik, kemudian kriteria tentang webometrics naik. Itu terlalu stop. Kalau kita mau lihat, kita lihat di Asia. Kita lihat di Asia Tenggara. Kita lihat di dunia. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Kita lihat di Singapura. Singapura itu punya Nanyang Technological University, NTU. Itu usianya, Pak, kelahiran tahun 1990, Pak. Usianya belum 30 tahun, Pak. Tapi rankingnya 20-10 dunia, Pak. Kita punya universitas yang berdiri sejak zamannya Stovia, Pak. Sudah ada universitasnya, Pak. Tapi kita rankingnya 200-an, 400-an, 500-an. Jadi kalau kita mau bersaing, lupakan skala nasional. Karena skala nasional nanti akan ribut di saudara kita sendiri. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi, baik PTN negeri mau swasta, bagaimana kita punya duta di level Asia Tenggara dan level dunia. Siapapun itu, asal nama Indonesia yang dibawa, kita support. Nah itu harus mentalnya kayak gitu, Pak. Kalau kita bikin meter-meteran kayak gitu, kita ribut, berkompetisi, di tetek bengek, Pak.
yang angkanya itu 500, 600, 800 dunia, Pak. Kita nggak bakal jadi juara dunia, Pak. Nah, kita kita harus muncul punya target. Nah, gimana nih kita punya duta di Asia Tenggara? Karena kalau kita nggak punya duta di Asia Tenggara masuk ke Indonesia, Pak. Universitas yang besar, yang bagus, yang hebat itu masuk ke Indonesia. Dan semua mahasiswa pindah ke sana, Pak. Jadi khusus untuk lomba-lombaan kayak gitu, saya pribadi di BINUS udah nggak care lagi, Pak. Mau berapapun urutan BINUS, don't care. Yang paling penting kita bisa nggak nembus 10 besar, 20 besar Asia Tenggara. Bagus, Pak. Nah, karena kalau itu kita bisa dan kita bisa berkolaborasi nih, PPM jagonya di manajemen, IPB jagonya di agriculture, UPH di jagonya hukum, kita gabung sehingga ada satu duta kita di Asia Tenggara. Nah, itu baru namanya Indonesia Raya, Pak. Jadi Indonesia Raya bukanlah persaingan di antara kita sama universitas. Indonesia Raya adalah kerjasama persatuan di antara kita untuk membawa nama Indonesia, Pak. Nah, itu yang berkaitan dengan lomba-lombaan tadi ya, Pak ya. Jadi tidak usah lagi dibahas mengenai itu karena itu udah bagian masa lalu. Kalau masih berorientasi masa itu, berarti kita nggak maju-maju, Pak. 500. Saya sendiri kritik, Pak, di BINUS. Saya kritik di kelompok dosen. Karena sejak dari tahun 2016, BINUS itu sudah nomor 7 ke Indonesia. Swasta. Dan itu belum berubah sampai sekarang. Berarti kita punya langit-langit gelas yang belum bisa kita tembus. Nah, kita mau cari nih, gimana cara nembusnya biar kita keluar dari 7 besar, kalau bisa masuk ke Asia Tenggara, kalau bisa masuk ke Asia, dan itu jauh lebih penting buat pertahanan kita, Pak. Karena kalau kita tidak unggul di Asia, perguruan tinggi Asia masuk ke kita, Pak. Perguruan tinggi Australia masuk ke kita, dan semua mahasiswa kita pindah ke universitas itu, Pak. Jadi itu menurut saya, jadi ya memang ini tantangan kita semua, gimana kita bareng-bareng, swasta, negeri, yang juara dan yang nggak juara, bikin kesepakatan agar kita punya satu prodi unggulan yang menjadi duta Indonesia di level dunia. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Satu lagi Pak Nopri, itu bagaimana caranya kita atau bagaimana program yang harus kita kembangkan supaya para dosen kita itu lebih peka terhadap fenomena yang terjadi tadi, Pak? Oke, kalau kita mau seperti itu ya betul yang dilakukan oleh pemerintah kerjasama dengan industri. Dan yang kedua, jangan terlalu banyak administrasinya, Pak. Terus terang sebagai dosen itu kami itu menderita, Pak. Bikin laporan ini, laporan itu, kegiatan ini, kegiatan itu. Yang ujung-ujungnya yang betul-betul core pada creating value untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang core value-nya untuk membangun kompetensi lintas industri, itu malah terbengkalai karena tuntutan laporan. Jadi apa yang sudah dilakukan pemerintah udah bagus, seperti kata Pak Helmat tadi, pemerintah udah kasih dana, udah kasih fasilitas, udah kasih semua, dan tolong percayakan pada dosen, bahwa dosen ini kalau dipercaya, dia mau melakukan banyak hal, dan kalau dia dikurangi beban administrasinya, maka dia akan lebih baik. Mungkin itu Pak Ginting, pengalaman saya dari sisi akademisi. Yes, terima kasih Pak Nopri. Terima kasih Pak Nopri. Yun, benarkah dosen itu seperti kata Pak Nopri tadi, yang kamu rasakan bagaimana? Banyak administrasinya yang harus dikerjakan. Iya, betul Pak. Kami dosen-dosen ini memang administrasinya sangat banyak karena untuk jadi dosen aja itu kan kalau kayak dosen tetap itu ada jenjang akademiknya, ntar habis itu dia harus ngurus guru besar seperti itu administrasinya memang harus dilewati gitu Pak. Yang menjadi problem adalah di saat administrasi itu adalah wajib, tapi komunikasi dan transfer knowledge itu adalah sangat wajib yang seharusnya diutamakan begitu, Pak. Oke, jadi memang terasa itu ya. Oke, jadi harus dibuatlah regulasi sehingga para dosen kita itu tidak lagi merasa terbebani terhadap hal-hal yang administratif, supaya dengan demikian dia bisa lebih ligat lagi di dalam meningkatkan keterampilannya, dan khususnya juga menjadi mentor, coach, dan fasilitator untuk para mahasiswa-mahasiswanya. Oke, tadi ada satu ide yang menarik disampaikan oleh Pak Nopri, Bang Philip. Apakah mungkin itu bisa dicapai kalau suatu saat ada kolaborasi 5 atau 4 universitas gitu? Ini gimana menurut abang-abang semuanya nih? Ya, untuk menciptakan atau menghasilkan
lulusan yang lebih mantap lagi. Secara singkat saja Bang, gimana menurut Abang? Saya nggak tahu ya, mungkin maksudnya tadi masing-masing mempertajam core kompetensinya mungkin ya. Kemudian saya juga belum punya gambaran bagaimana. Mungkin kita kerjasama beberapa kali dengan perguruan tinggi di luar misalkan ya, tapi itu tidak dalam konteks mengejar ranking dunia gitu ya. Ya hanya kerjasama supaya exchange of knowledge dan juga contextual approach dalam melakukan riset misalkan. Kalau misalnya kerjasama dengan perguruan tinggi di Malaysia misalkan ya, atau kemudian ada yang dengan Swedia begitu ya. Nah, itu mungkin ada pertukaran dosen yang sehingga punya pengalaman dengan mahasiswa yang berbeda, mungkin dia akan di-force untuk menambah wawasan, kemudian dia berada di satu konteks yang berbeda, maka dia belajar dari konteks itu beberapa bulan gitu ya. Kemudian pulang nanti masing-masing akan menambah keluasan wawasannya dalam mengajar gitu. Itu yang saya lihat sekarang ini yang berkembang. Tapi kalau di dalam konteks untuk mencapai suatu tingkatan di ranking dunia meningkat, ya mungkin tidak mudah juga ya. Berarti kan kita harus menjadi satu lembaga yang ikut, atau kalau masing-masing tapi dengan core kompetensi masing-masing mencapai di bidangnya, itu mungkin ya. Tapi bagaimana bekerjasama kalau sudah mempunyai konteks yang berbeda? Nah, misalkan katakanlah kalau ITB misalkan, ITB fokus saja dalam mengejar ranking di sekolah yang meranking teknologi gitu ya. Nah, berarti kan yang menangani bisnis ya nggak usah terlalu ngotot misalkan, mungkin juga seperti itu. Kemudian yang bisnis siapa yang dikasih fokus, dia yang dibantu keseluruhan. Tapi saya pikir itu juga ya jangan-jangan saya salah ini menginterpretasikan. Tapi kalau dalam konteks bahwa masing-masing kita udah fokus ke kejar ranking dunia daripada kita bikin ranking-ranking nasional yang kurang bermakna, saya pikir itu betul. Memang mungkin konteks itu, jadi kita masing-masing aja fokus, kemudian kalau perlu kerjasama, mungkin kerjasama supaya mendapatkan best practice masing-masing, iya, tapi dalam mengikuti ranking tadi kan mesti masing-masingnya ini ya, unitnya, entity-nya, kan nggak bisa entity kebersamaan ini yang diakreditasi, kira-kira begitu pemahaman saya masih cepat. Tadi memang Pak Nopri itu mengatakan bahwa kalau memang ranking-rankingan, jangan lagi kita hanya berpikir. Itu setuju saya, itu memang di tingkat dalam negeri, nasional, tapi mari kita keluar gitu. Untuk seperti di luar, kita kolaborasi. Nah, itu tadi kata Pak Nopri. Mungkin begitu ya, tapi nggak tahu barangkali Pak Nopri punya ide yang lebih dalam. Ya, kira-kira seperti itu sebagai tanggapan awal saya ya. Oke. Abang Pandia, ada pemikiran dulu? Iya. Coba di-unmute ya supaya jelas ini. Oh ya, oke. Iya. Jadi begini kalau menurut saya ya. Sebentar ya, saya buka dulu ini. Kalau bicara mengenai ranking tadi, ini kan rektor USU itu si Tepu sekarang, Profesor Dr. Tepu ya kan. Nah, selama dia di sini sekian tahun udah bagus, malah untuk keluar dari dikti tahun 2020 ini nomor 1 UI, baru ITB, baru Brawijaya dan seterusnya, malah USU masuk nomor 8. Udah top 10. Padahal sebelum dia jadi rektor, itu nomor 15 ke 20 aja. Iya kan? Itu kan artinya bagus. Tapi pertanyaan kami, apakah itu dinikmati oleh lulusan USU? Ternyata enggak. Jadi dari ranking 20 dia ke ranking 8 dalam 4 tahun, untuk lulusan-lulusan dari sana itu enggak dinikmati. Jadi umpamanya, katakanlah ke Gojek, tamatan dari USU Teknik Elektro, susah masuknya.
ke Tokopedia susah, lebih mudah masuk dari BINUS. Nah, jadi ranking itu ya itu juga satu ukuran, tapi bukan ukuran yang menurut kami itu apa ya? Ya contohnya 20 ke 8 mahasiswanya itu tetap juga nggak masuk ke perusahaan-perusahaan yang kelas atas gitu ya. Tetap juga yang dari UI, dari ITB, dari BINUS malah kan, dari UPH yang banyak ke sana. Nah, kemudian kalau kami di PPM begini ngelihatnya. Kalau berbicara universitas, ya PPM bukan universitas, sekolah tinggi manajemen, jadi nggak mungkin top 10, nggak bakalan, karena mahasiswanya bukan puluhan ribu, mahasiswanya hanya ribuan. Jadi kami ukurannya itu begini, satu, berapa persen lulus langsung bekerja dalam sebulan? Berapa persen lulus bekerja dalam 3 bulan? Yang lulus itu rata-rata berapa gajinya? Itu yang kita lihat. Jadi manfaat kepada lulusan itu malah bagi kita menjadi ukuran. Jadi meskipun nggak masuk top 10, kalau umpamanya 60% yang lulus itu 1 bulan setelah tamat kerja, 3 bulan setelah tamat 90% kerja, ya kita bangga gitu. Bahwa kita menghasilkan lulusan-lulusan yang diterima. Begitu juga S2-nya. Yang lulusan S2 itu, bagaimana perkembangan karir dia setelah tamat? Itu yang kita lihat. Nah, ternyata setelah lulus S2, ya malah banyak yang melanglang buana. Tadinya di perusahaan A, setelah tamat S2, belum setahun udah pindah ke perusahaan B. Ada lagi yang ini perusahaan ini. Jadi mendapat tempat kepercayaan yang lebih besar gitu. Nah, jadi saya nggak tahu mengenai adik Noviadi. Setelah dia S2 dari PPM itu, apakah memang kepercayaan dan penempatan dia lebih baik atau bagaimana? Itu perlu juga saya tanya ini sebagai survei kecil-kecilan kan gitu kan. Itu yang kami lihat. Jadi nomor 1 itu pengakuan. Pengakuan lulusan kita itu cepat kerja, level gaji, dan sekian tahun apa jabatan dia. Nah, jangan nanti umpamanya lulus dia S2, WM atau MM, ya 10 tahun baru manajer, itu gagal kita itu. Gagal itu. Begitu kira-kira ukurannya. Baru yang kedua, pengertian kami dianggap itu bagus itu kalau akreditasi itu A. Jadi akreditasi umpamanya ini A, institusi A, prodi ini A, prodi ini A. Itu kami anggap udah bagus. Karena A itu maksimal. Nah, mungkin bagi ITB A itu udah solbi. Ya A biasa gitu, tapi bagi kami yang ini A, ini A, ini A itu topnya. Ya udah, itu berarti udah bagus. Tapi ada satu lagi yang internasional. Karena internasional itu syaratnya pun cukup banyak. Kalau kita bisa dapat akreditasi internasional, ya berarti sistem belajar kita itu udah diakui kelas internasional. Walaupun di ranking internasional kita belum dapat nomor umpamanya kan gitu. Ya, tapi kalau umpamanya akreditasi internasionalnya udah dapat, ya sebenarnya sistem belajar prosesnya itu udah bagus. Walaupun kita di Indonesia. Baru pengakuan yang ketiga menurut kami adalah kerjasama dengan luar negeri. Umpamanya, PPM itu udah kerjasama dengan Australia, dengan Queensland. Jadi orang yang mengambil MM, bisa setahun di sini, setahun di Queensland, Australia, itu double degree dia. Kenapa umpamanya Queensland mau? Ya berarti ada pengakuan. Karena nggak semua perguruan tinggi yang dia mau kerjasama. Begitu juga dengan Taiwan. Kita punya kerjasama dengan Taiwan. Dan kebanyakan orang-orang kita yang Chinese, yang ngambil MM gitu, ya dia ngambil 1 tahun di sananya, di Taiwannya. Sehingga dia dianggap juga lulusan dari sana. Pertanyaannya, kenapa Universitas Taiwan yang rankingnya itu 100 sekian lah, katakanlah 120, 130 mau kerjasama, berarti ada pengakuan. Prancis, ada juga dengan Prancis. Nah, cuma yang ke Prancis ini biasanya adalah siswa kita yang ada uangnya, sama dengan apa tadi. Jadi yang membiayai dia ke Prancis itu adalah dia. Berarti orang tuanya kelas menengah ke atas, tapi orangnya mampu, diambil di sini setahun, baru ke Prancis lagi setahun. Tapi pertanyaannya, kenapa Prancis mengakui? Iya, berarti dianggap udah prosesnya itu dan apanya tadi akreditasinya itu udah baik. Nah, ini yang kami mau kerjasama dengan Beijing, karena sekarang banyak sekali orang-orang dari Asia ini sekolah ke Beijing. Nah, jadi harapannya nanti teman-teman kita yang Chinese
yang juga ngambil ke PPM, lanjutkan ke Beijing, bagi dia itu suatu kebanggaan sekali. Pertanyaannya, kapan Beijing mau? Ya kalau dia yakin bahwa yang di sini ini juga baik. Nah, kalau kita itu ukurannya, Analgin, adalah pengakuan akreditasi lokal maupun luar negeri, pengakuan lulusan kita, apakah cepat dapat kerja dan dapat tempat, baru kerjasama dengan luar negeri. Karena kami tahu ranking nggak bakal top, karena kami kecil, nggak besar gitu. Itulah kira-kira. Jadi kalau lulusannya cepat dapat kerja dan cepat dapat kepercayaan, kerjasama dengan Australia udah, dengan Taiwan udah, dengan Prancis udah, ya artinya kami udah cukup puas bahwa itu pengakuan yang jelas gitu, nyata. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Pak Nopri, tadi ada pertanyaan dari Bang Herman. Jawab dulu sebentar Pak. Ya, kebetulan saya selama 18 tahun posisinya sama Pak, tidak ada perubahan. Tapi yang jelas setelah lulus dari PPM, itu pertama saya ngajar di PPM Pak. Yang kedua saya menangani banyak klien-klien Pak, yang dari perusahaan-perusahaan, klien di Sinarmas maupun juga di luar Sinarmas, di multinational company dan national company. Karena memang itu akan memberikan brand tersendiri Pak. Kalau sudah lulus dari sebuah institusi, kemudian institusi itu dikenal memang memiliki kekhasan di dalam hal manajemen, dan salah satu lagi nih Pak, yang mungkin saya usulin Pak Helman, yang kekhasan yang sering ada di lagu himnenya, tapi belum begitu nampak pada lulusannya, jadi pejuang Pancasila Pak. Nah ini kalau bisa saya titip Pak, bagaimana PPM itu juga mengembangkan manajemen berhasilkan nilai-nilai yang 5 sila itu Pak. Ada nilai 5 sila itu ternyata belakangan memang diperlukan di dalam praktek manajemen modern. Itu Pak Ginting jawaban saya Pak. Pertanyaan saya, kapan bisa ketemu sama Novian ini ya? Siap Pak, kapan Bapak punya waktu Pak? Oke. Ya, sebelum ini, Bang Helman, Nopriadi ini temanku yang sangat humble Bang. Oh gitu. Dia ini hampir sekali kemarin itu jadi satu dari 5 BPIP itu, Badan Pengembangan Pancasila itu. Udah titik terakhir dia. Diterima di situ, dan makalah-makalahnya itu memukau semua orang Pak, termasuk Pak Tri Sutrisno dan Mahfud MD. Jadi dia sangat humble orangnya, pembelajar cepat, setia kawan, nasionalis, Pancasilais. Nah, ini semuanya nih. Makanya saya ajak ke sini Bang. Iya. Maka aku tanya marganya, kalau belum ada sembiring aja kita bikin kan. Siapa? Siap marganya. Tapi yang Pak Nopri kan Pak Ginting Bang. Ginting. Oke, saya kira atau Yun, kamu ada yang mau kamu tambahkan sebelum kita sampai ke conclusion? Ya. Udah Pak, cukup Pak. Cukup ya. Jadi begini, aku sangat setuju tadi dengan apa yang kamu katakan Bang, bahwa salah satu nanti ukuran kita adalah tingkat keberhasilan dan kecepatan kerja setelah lulus. Iya. Saya kira itu yang lebih penting, itu yang lebih berguna, itu yang lebih bermakna. Bermakna bagi masyarakat, bermakna bagi dunia kerja, bermakna juga bagi dirinya sendiri. Iya. Hebat pun dia, adi besar kapna dalam bidahin misalnya. Buat apa itu kan? Nah, jadi kalau BINUS itu yang terkenal cepat sekali bekerja. Bahkan mereka ini menciptakan pekerjaan itu sendiri Bang. Menciptakan pekerjaan itu sendiri. Nah, jadi saya berterima kasih kepada Bang Philip, Bang Helman, anakku Yuni, dan sahabatku Pak Nopriadi. Ini baru diskusi awal kita, dan saya berpikir nanti suatu saat kita diskusi lagi, saya undang misalnya Profesor Victor yang ada di Wyoming kemarin itu, ya supaya kita juga dapat, karena saya tanggap kemarin, dia itu sendiri sangat menanti kerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia. Karena dia itu semacam mengeluhkan, kok sedikit sekali orang Indonesia datang ke universitas ini. Nah itu yang saya tanggap kemarin. Siapa tahu nanti dengan diskusi-diskusi kita ini, kita bisa bangun bangun kolaborasi seperti yang dikatakan Pak Nopri tadi, ya. Itu jadi bujur melala abang Anda, bujur melala Yun, terima kasih Pak Nopri. Tapi closing speech lah ya, closing speech.
tolong Anda sampaikan apa harapanmu ke depan dalam dunia pendidikan kita. Dan saya bermimpi dan saya berkeinginan kopi kita ini nanti linknya saya akan sampaikan ke Instagramnya Nadiem Makarim. Karena saya link juga dengan beliau supaya dia lihat bahwa kita ini juga serius sekali di dalam mendiskusikan dengan link-link kita, dengan grup-grup kita, bahwa kita juga sangat pro terhadap pendidikan yang dia rancang selama ini. Ya, itu dia. Jadi kalau tadi yang muda dulu, maka sekarang pun yang muda lagi dulu. Ya, silakan. Siap Pak, terima kasih. Harapannya untuk khususnya pendidikan di Indonesia, yang baik tetap diterapkan, sistem yang ada tetap diterapkan, tapi dengan adanya tuntutan, dorongan, percepatan, kemajuan, kiranya kita sama-sama, baik itu dari institusi kampus ataupun dari pemerintahan, sama-sama mau belajar, mau terus berkembang, dan mengurangi administrasi, karena tujuan dari pembelajaran kan bukan hanya administrasi. Jadi kiranya sama-sama mau terus berkembang demi pendidikan di Indonesia. Demikian Pak. Makasih Un. Ini selanjutnya siapa ini? Pak Nobri. Baik Pak. Jadi saya harapannya cuma 3 bait Pak. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu aja Pak. Harusnya utuh itu dinyanyiin tanggal 17. Iya. Oke Pak Nobri. Sekarang Bang Helman. Lanjut saya. Ya. Karena ada yang lebih senior, dia terakhir sekali ini. Begini, Nomor satu dulu, jujur aja, menurut saya sistem remunerasi untuk dosen itu nggak fair. Nggak fair. Karena bisa nanti dia udah doktor, udah profesor, penghasilannya sama dengan manajer di perusahaan, ya nggak cocok itu. Nggak cocok itu. Jadi di PPM pun orang-orang yang udah doktor, profesor gitu masih belum berpikir keluar. Karena dia digaji, ada dari yang dibilang Novi tadi, ada bisnis kita itu yang konsultan, ada bisnis kita itu yang asesmen. Karena kalau hanya dari pendidikannya itu aja, dari dosennya aja, ya nggak bisa, nggak cukup nanti. Kalau nggak cukup, nggak mungkin lah kita tuntut begini, begitu, begini, kalau nggak memadai, nggak cocok. Jadi menurut saya, apakah di swasta, apakah di negeri, hargailah dosen itu sewajarnya. Berapa yang wajar, tahu kok kita itu kan. Nah, baru yang kedua, tadi kita nggak singgung bahwa ya kalau menurut World Bank kita bisa naik kelas atau yang dibilang tadi Novi tadi, yang dibilang Novi sejahtera katanya segala macam, itu melalui 2 hal, melalui kesehatan dan pendidikan. Kalau kita nggak sehat, ya nggak bisa. Sehat nggak ada pendidikan, ya nggak bisa juga naik kelas. Jadi mesti kesehatan membaik, pendidikan membaik. Yang kita bicarakan tadi kan pendidikan. Jadi artinya dengan pendidikan yang baik, yang kita fokuskan tadi kan banyak di universitas. Nah, karena universitas sedikit persentase negara ini. Jadi kalau kita lihat di milenial kita itu, tahun ini tadi kan 185 juta. Tahun ini, 68% milenial. Justru karena 68% itu, lebih besar daripada 2/3 jumlah penduduk kita disebut bonus demografi. Tapi bonus demografi ini akan menjadi manfaat atau tidak tergantung kualitas SDM-nya. Kualitasnya baik atau tidak tergantung pendidikannya. Nah, jadi menurut saya kita akan naik kelas, SDM akan bagus, bonus demografi akan bisa kita capai kalau pendidikan ini betul-betul bagus, dinikmati terutama oleh orang-orang yang milenial ini. Karena milenial inilah menentukan masa depan gereja, masa depan negara, masa depan bangsa. Itu aja dari saya. Terima kasih. Jadi topik kita hari ini sangat relevan dengan ulang tahun negara ke-75. Terima kasih. Oh, nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran suara Du. Terakhir, silakan Bang. Ya, Bang.
Ya, ini hampir sudah di-cover semua ya. Ya, jadi kalau saya karena tadi dunia praktisi memang pertama memang kalau saya lihat dari data tenaga pengajar atau apapun namanya coach atau tadi memang harus diakselerate ya jumlahnya ya, dan kualitas dan kuantitas dosen harus dipikirkan diakselerate gitu ya. Tapi tentu di sisi lain supply juga didukung, artinya karena saya belum melihat 165 juta millennials itu berapa sih yang memang mampu dengan kemampuan sendiri untuk masuk dalam dunia pendidikan yang serius, atau jangan banyak yang masih menjadi beban di other millennials tadi. Nah, itu harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana memposisi supaya angka realnya yang nanti itu harus tinggi. Dari 100 sekian itu 100 juta itu harusnya 70% itu yang tidak di other millennial itu, jangan terbalik. Nah, itu berbahaya jadi beban gitu. Itu yang harus dipikirkan juga ya. Nah, kemudian memang ya saya nggak tahu bagaimana caranya. Kalau contoh yang sudah berhasil di negara-negara industri adalah dengan memang memasukkan sampai level undang-undang gitu ya. Vokasional itu, bahwa kerjasama perguruan tinggi dengan dunia kerja itu dijawantahkan di dalam undang-undang, sehingga menjadi sesuatu yang wajib bagi kedua belah pihak untuk dipaksa bekerja sama untuk membentuk SDM yang ya kalaupun tidak siap pakai tapi sangat cepat untuk beradaptasi dan hanya butuh waktu. Kalau bisa siap pakai gitu. Nah, itu kira-kira ya. Kira-kira bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Bu Jurmelala, abang-abangku dari mana, anakku Yuni, dokter muda, dokter kebanggaan kita, dan juga sahabatku Pak Novi tadi yang sangat serius menekuni hubungan universitas dengan dunia kerja. Terima kasih. Saya foto dulu sebentar ya Bang ya. Oh ya. Juga ada foto tuh. Saya foto lagi dulu. Sebentar. Saya Pak Nopri tidak kelihatan. Belakang saya aja di foto Pak. Mantap sekali. Oke. Nopri ini kayak COVID aja dia, nggak kelihatan dia. Nampaknya. Tapi suaranya keras. Oke Bang. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Banyak. Siap semua. Merdeka. Oke. Sampai jumpa. Luar biasa kamu mengatur waktunya. Siap Bang. Iya. Karena ternyata ini belum jam 6 kan, belum jam 4. Luar biasa. Iya Bang. Maksimal 2 jam tadi dalam bayanganku Bang. Iya, pas sekali. Kita sekali berdua coba foto dulu, foto.